Aku konten kreator dan ngeditnya pakai Retro Mini PC dari Ayaneo AM01. Dan ini beberapa hal yang aku rasakan setelah udah 2 bulan pakai mini PC ini. Kalau kalian mau lihat spesifikasi lengkap yang udah aku ulas, ada di video sebelum video ini ya. Dan ini yang pengalaman real yang aku rasakan setelah 2 bulan pakai mini PC ini. Yang pertama itu startupnya itu kenceng. Ya, jadi booting pertama itu cukup kencang dari semua laptop yang pernah aku punya, semua PC yang pernah aku pakai. Ini adalah laptop yang punya kecepatan booting paling kencang ya. Jadi sekali klik tak ya kira-kira nunggu 3 sampai 5 detik itu udah bisa langsung siap kerja gitu kan. Dan ini menurut aku menjadi poin yang sangat penting dan sangat diandalkan dari Ayaneo ini karena biasanya kendala kita ketika mau ngidupin laptop itu males karena awalnya itu bootingnya itu lambat gitu kan. Jadi kalau ini udah nggak ada malas lagi, kapan kita pengen kerja kita hidupin, udah langsung bisa langsung kerja hitungan detik gitu kan. Jadi menurut aku ini suatu hal yang sangat spesial karena mungkin didukung juga dengan pilihan prosesor yang paling tinggi dan dia juga udah pakai SSD, RAM-nya juga oke 16 GB dan menurut aku ini menjadi support sistem yang sangat bagus untuk sebuah mini PC dengan harga yang cukup murah tentunya. Oke, kelebihan yang kedua adalah dengan spek seperti ini aku sama sekali nggak mengalami kendala blue screen, kendala nge-lag pas ngedit video karena apalagi aku ngeditnya itu yang kodek HVEC ya. Jadi sekarang tuh kan ada kodek HVEC bukan H264 lagi. Biasanya aku ngedit di H264. Aku pakai MacBook Pro 2015 memang. Di H264 tuh nggak ada masalah. Tapi pas aku kasih kodek HVEC videonya maksudnya, itu udah nge-lag. Jadi pas ngedit, pas preview ke belakang itu udah nge-lag. Apalagi pas render lama, kipasnya hidup kencang gitu kan. Dan lama gitu. Kenapa sekarang pakai HVEC? HVEC itu kan kalau kita lihat kodeknya itu kodek terbaru, tapi dia memiliki kapasitas yang lebih kecil. Nah, sehingga alat yang digunakan untuk mendukung itu harus punya spek yang tinggi ya. Mini PC-nya ini Ayaneo sama sekali tidak ada problem di sana, sehingga aku ngedit belakangan ini selalu pakai Ayaneo AM01. Jadi kalau aku mau ngedit di laptop misalnya lagi pengen di luar ngeditnya, yang pasti aku harus convert dulu ke H264 gitu kan, pakai proxy dulu, jadi agak lama kerjanya. Jadi lebih bagus pakai mini PC Ayaneo AM01 ini, aman. Dan juga kalau kita pakai untuk desain, kemudian juga buka Illustrator, Photoshop, itu semua aman, terkendali, nggak ada sama sekali nge-lag apapun. Dan cuma satu sih, dia kalau udah kerja berat, lagi ngerender atau lagi ngedit yang agak panjang, kemudian juga lagi buka multitasking beberapa program, itu memang kipasnya nyala dan agak berisik kalau menurut aku ya. Kemudian yang ketiga adalah kelebihan yang aku rasakan adalah bentuknya yang kecil itu membuat estetika di meja kerja aku tuh ya cukup baik dan cukup bagus lah ya, nggak memakan tempat sehingga aku bisa memaksimalkan monitor yang aku punya jadi lebih besar karena aku video editor, jadi aku butuh preview yang bagus, preview yang besar, sehingga aku bisa beli monitor yang lumayan besar kayak yang di belakang ini ya. Jadi untuk kalian juga menyesuaikan lah dengan budget segini, kalian bisa dapat spek yang bagus tapi kalian memang perlu tambahan monitor lagi gitu kan. Jadi tapi itu pilihan, kalau kalian cuma untuk kerja office sebagainya itu monitor nggak perlu yang terlalu mahal, nggak perlu terlalu besar, juga biasa standar. Tapi karena aku seorang video editor, aku perlu preview yang bagus, aku pilih monitor yang lumayan bagus juga gitu kan. Dan yang terakhir adalah kelebihan aku rasakan pakai Ayaneo M01 tentu harganya yang masuk akal ya. Jadi harganya 5 jutaan ya. Dengan spek yang begini, pakai prosesor AMD Ryzen 7, generasinya juga nggak jauh-jauh kali di belakang, generasinya masih hitungan baru. RAM-nya udah 16 GB, pakai SSD 512 dan nggak ada isu nge-lag apapun gitu kan, aman gitu. Jadi dari semua kelebihan yang aku rasakan ini, menurut aku harga 5 juta itu cukup worth it dan cukup mantap menjadi pilihan bagi para video editor, kemudian juga para desainer dan sebagainya. Menurut aku ini cukup mantap ya, pilihan dengan range harga segini. Dan kalian juga bisa menyesuaikan, kalau misalnya kalian mau main game-game ringan udah pasti bisa. Aku udah ngasih
contoh di video sebelumnya, aku main game WRC itu aman, walaupun semua rata kiri, yang paling amannya rata kiri. Tapi kalau kalian mau coba-coba game yang agak berat, itu kalian tes saja ke rata kiri, mudah-mudahan aman. Gitu kan. Jadi kalau memang peruntukannya untuk gaming, ya jelas bukan, gitu kan. Tapi kalau untuk gaming sesekali, tapi fullnya video editor kayak aku, itu cukup recommended. Jadi bagi kalian yang berminat beli Ayaneo AM01 ini, sudah ada yang jual di Indonesia, dan kalian nggak usah ragu untuk transaksinya, langsung aja klik link di deskripsi dan pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Ada tersedia berbagai macam spek, mulai dari prosesornya, mulai dari pilihan RAM, pilihan SSD, dan kalau kalian punya RAM sendiri atau SSD sendiri, kalian beli kosongan atau yang bare sistemnya juga bisa. Jadi mungkin itu yang bisa aku sharing sama kalian terkait Ayaneo AM01 ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa langsung beli. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi seputar gadget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.